Kami buang semua roh ketakutan. Kami patahkan semua roh kekhawatiran yang berusaha menggerogoti hidup kami, yang membuat kami lemah, yang membuat kami kalah. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tidak mau takut lagi. Kami tidak mau khawatir lagi. Karena kami tahu Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber berkat kami. Tuhan yang membuat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, bangunkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Didik latih hidup kami, pertajam kami Tuhan, sehingga hidup kami sungguh mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu Tuhan. Memberikan hamba keberanian, memberikan hamba kecakapan, memberikan hamba kemampuan, hikmat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu hidup dan berkuasa dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita kembali bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya mengajak pagi ini kita membuka kitab Kisah Rasul pasal yang ke-24. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-16. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-24. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-16, menulis demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, satu hari saya mendengar pidato dari seorang negarawan. Dia berkata, keprihatinan keadaan manusia yang semakin jahat, keadaan manusia yang semakin buas, keadaan manusia yang semakin licik dan semakin serakah. Kemudian orang ini berkata, kenapa manusia jadi jahat? Kenapa manusia jadi serakah? Kenapa manusia jadi buas dan licik? Dia katakan karena manusia sedang kehilangan hati nurani yang murni. Terus dia katakan sebagai masyarakat Indonesia, kita harus kembali kepada hati nurani yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini saya ingin berbicara tentang hati nurani yang murni. Karena ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16 yang barusan kita baca. Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan apa? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas, kalau kita ingin jadi orang Kristen yang punya dampak yang besar bagi masyarakat di sekitar kita, salah satu kunci yang penting adalah kita harus memiliki hati nurani yang murni. Kita sering mendengar istilah hati nurani, tapi seringkali kita tidak mengerti apa itu hati nurani. Maka dari itu kita mau tahu apa sih hati nurani itu. Baca bersama saya kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Roma pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15 ditulis demikian dalam firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, hukumnya Tuhan.
Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Saudara, masalah muncul kenapa? Hukum Taurat itu diberikan Tuhan bagi orang Israel. Hukum Taurat diberikan Tuhan bagi orang Yahudi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang lain di luar orang Yahudi? Nah, Alkitab berkata kalau mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum Taurat, kalau mereka melakukan sesuatu yang benar seperti yang Tuhan inginkan, Alkitab berkata mereka itu sudah memiliki hukum Taurat dalam diri mereka sendiri. Dan dikatakan dalam kalimat selanjutnya, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Inilah definisi daripada hati nurani. Hati nurani adalah suara hati. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Suara hati yang berfungsi seperti hakim, yang akan menuduh kita, yang akan mengaccuse kita, yang akan mendakwa kita kalau kita melakukan hal yang salah. Tetapi dia akan membela kita. Dia akan meng-approve kita. Dia akan mengiyakan kita. Dia akan memberikan damai sejahtera ketika kita melakukan hal yang benar. Sekali lagi, hati nurani adalah suara hati yang berfungsi seperti apa? Hakim yang akan menuduh kita, mendakwa kita ketika kita melakukan hal yang salah. Tetapi dia akan meng-approve kita. Dia akan mengiyakan, dia akan membela kita ketika kita melakukan hal yang benar. Jadi hati nurani itu adalah yang bersaksi. Apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Kesaksiannya dari mana? Hati nurani. Hati nurani yang berkata apa yang kita lakukan salah atau apa yang kita lakukan benar. Dia seperti juri. Atau umpamanya mungkin hati nurani itu seperti kompas. Zaman sekarang gak laku kompas ya. Bukan kompas koran, bukan kompas penunjuk arah. Hati nurani itu seperti kompas. Sekarang orang gak pakai kompas lagi. Sekarang orang pakai GPS, saudara. Amin. GPS. Saya pertama kali melihat GPS waktu saya di Australia. Waktu itu saya undang pelayanan ke Melbourne. Waktu itu teman ajak jalan. Waktu itu setahun sekali. Selama 1 bulan di Melbourne waktu winter. Itu ada yang namanya tulip farm. Seumur hidup gak pernah lihat bunga tulip. Jadi teman-teman di Australia ajak saya dengan istri jalan ke satu tempat yang namanya tulip farm. Yaitu kebun bunga tulip, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena jalannya cukup jauh 1,5 jam, itu arah di luar kota Melbourne. Teman saya tidak begitu tahu arah. Tapi sekarang gampang, ada GPS. Teman saya melestel lokasi tempatnya di mana, tek gitu saudara. Jalan-jalan-jalan, kebetulan hebatnya GPS di Australia, nggak tahu di Indonesia. Saudara kalau di Australia punya itu bisa setel suaranya. Saudara mau suara siapa? Kebetulan waktu itu kita pakai suara Monica Lewinsky. Selingkuhannya Bill Clinton, saudara. Jadi suaranya agak-agak seksi. Good morning, Mr. President. Gitu, saudara. Jadi terus, atau bisa di setel juga suara Arnold Schwarzenegger. I command you to turn back. Jantan, Terminator, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara, akhirnya kita jalan-jalan. Nah, 100 meter belok kanan. Setelah belok kanan, 300 meter belok kiri. Dia tunjukkan jalan. Nah, sampai di satu titik, di mana teman saya ingat jalan yang lebih pintas. Jalan yang lebih dekat. Karena GPS ini biasanya memberikan arah jalan besar. Kebetulan teman saya tahu jalan tikus, saudara. Jadi teman saya keluar dari jalur itu. Ketika teman saya keluar dari jalur, GPS bilang, turn back, Mr. President, turn back, Mr. President. Kembali. Nah, saya mau beritahu saudara, hati nurani itu seperti GPS. Ketika kita keluar jalur, ketika kita melakukan hal yang salah, maka dia akan memperingatkan kita, salah.
Tetapi ketika kita melakukan hal yang benar, hati nurani itu akan meng-approve, akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan sukacita, akan membela hati kita. Nah, hati nurani ini yang memberikan kesaksian apa yang kita lakukan benar atau apa yang kita lakukan salah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus memiliki hati nurani yang murni? Ada beberapa alasan. Yang pertama, hati nurani yang murni itu akan menjaga perilaku kita. Apa? Menjaga perilaku kita. Paling sulit itu menjaga perilaku kita. Ibu-ibu, engkau tidak bisa menjaga suamimu 24 jam sehari seminggu. Betul nggak saudara? Nggak bisa kita pasang klenong-klenong pada suami kita. Emangnya sapi gitu loh ya. Nah, kita nggak bisa jaga suami kita. Kita nggak bisa jaga kelakuan anak kita. Tapi hati nurani bisa menjaga perilaku kita. Nah, saya mau beritahu saudara, hati nurani akan memberikan peringatan ketika apa yang kita lakukan salah. Tapi hati nurani akan memberikan sukacita kalau apa yang kita lakukan benar. Nah, saya mau beritahu saudara, itu akan menjaga perilaku kita. Saya ini hamba Tuhan. Jujur, menjadi hamba Tuhan itu gak gampang. Jadi orang Kristen itu juga gak gampang. Betul gak saudara? Seorang teman pernah berkata, jadi orang Kristen itu rasanya almost impossible. Rasanya gak mungkin, sulit banget. Tapi saya mau beritahu saudara, kita bisa hidup benar kalau kita menjalankan hati nurani kita dengan benar. Hati nurani ketika kita mungkin keluar jalur. Ketika kita keluar dari firman Tuhan, dia akan menegur kita, dia akan menasihati kita, dia akan mendakwah kita. Ada rasa bersalah. Ketika kita melanggar hati nurani kita, pasti muncul rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita dipimpin oleh hati nurani kita akan bisa menjaga perilaku yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jujur, hidup benar sekarang ini gak gampang. Apa di tengah-tengah zaman yang tidak mudah. Jadi pejabat itu nggak gampang. Betul nggak saudara? Korupsi itu salah satu tantangannya. Uang itu salah satu tantangan. Saudara jadi pejabat. Ada orang datang kasih uang 1 miliar. Gimana saudara? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Nah, saya mau beritahu saudara. Jadi pendeta juga nggak gampang. Godaannya banyak saudara. Betul nggak? Apalagi yang keren ganteng kayak Ike gini loh saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara. Saya pernah tinggal di Batam 12 tahun saudara. Batam itu kepanjangannya bila Anda tiba, Anda menyesal. Tapi bila Anda tabah, Anda menang. Tapi Batam juga kepanjangan daripada bila Anda tiba, amoy menanti saudara. Nah, saya mau beritahu saudara. Saya tinggal di Batam dan Batam itu kota prostitusi. Kota pelacuran yang mengerikan saudara. Dulu waktu zaman saya tinggal di Batam, kalau saudara tanya sama orang Singapura, orang Malaysia, apa tujuan mereka ke Batam? Pasti orang Singapura, orang Malaysia bilang tujuannya 2. Kalau nggak judi, pasti cari cewek. Dan cewek di Batam itu keren banget dan murah katanya saudara. Jadi orang Singapura, orang Malaysia banyak ke Batam cari cewek. Saudara bayangkan banyak sekali prostitusi pelacur di Batam itu. Nah waktu itu saya tinggal 12 tahun di Batam, single, sendiri, jomblo, keren, ganteng lagi saudara. Kok sensitif banget kata ganteng itu ya. Nah saya mau beritahu saudara, 12 tahun saya tinggal di Batam. Kami itu kebaktian di sebuah hotel di lantai 9. Waktu itu sudah jadi kalau mau kebaktian harus ke hotel. Betul gak saudara? Dan saudara tahu chicken itu kan mainnya di hotel semua. Betul gak saudara? Dan kadang-kadang kita mau naik lift, di lift pun dia ada gitu loh. Saya ganteng keren pakai jas. Dia suka nanya, Om mau kemana Om? Saya bilang mau ke gereja. Di mana Om? Lantai 9. Terus dia tanya, berapa lama Om? 2 jam saya bilang saudara. Saya pikir mau ikut. Nggak tahu dia bilang nih Om, nanti habis kebaktian calling kita di lantai 6 ya Om ya. Nah saya mau beritahu godaannya banyak saudara. Apalagi chicken itu kan full body press saudara ya. Pakai baju tuh, maaf, di Batam pakaian mahal. Jadi orang berpakaian seminim mungkin saudara. Tutup dikit di sini, tutup dikit di sini, bolong di belakang saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara,
Saya laki-laki normal, saudara. Laki-laki normal. Siapa yang tidak tergoda untuk itu, betul nggak, saudara? Jujur, saudara. Sebagai laki-laki normal, saya pingin. Siapa yang nggak tertarik, siapa yang tidak tergoda. Tetapi hati nurani itu memperingatkan saya. Jangan. Berzina itu dosa. Berzina itu dosa. Diingetin, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara. Kalau kita berjalan dengan hati nurani yang murni, percaya, perilaku kita akan benar. Hidup kita akan benar. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Yang jadi masalah adalah kita sering tidak mengikuti hati nurani kita. Betul nggak, saudara? Kita malah membolak-balikkan hati nurani kita. Hati nurani itu harus diinput. Harus dimasuki datanya. Nah, kita tahu Alkitab bilang kita itu punya hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Kisah Rasul pasal 24, itu artinya pada waktu itu Paulus dituduh sebagai teroris. Dia dituduh sebagai penyakit sampar yang meresahkan, yang dianggap merusak masyarakat. Jadi para orang Yahudi membawa Paulus di hadapan Felix sebagai wakil negeri pada waktu itu. Nah, saudara tahu dia dituduh, mau dihukum, sudah dipenjara. Tapi dengan beraninya Paulus bersaksi. Dia berkata, aku tidak melanggar hukum Allah. Aku tidak melanggar hukum manusia. Artinya apa? Hati nurani saya murni. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Artinya ada, tidak ada hal kesalahan dari pihak rohani, dari pihak secara agama. Tidak ada kesalahan dari pihak masyarakat yang bisa didakwakan, dituduhkan kepada saya. Saya mau beritahu saudara, waktu kita belum bertobat, hati nurani kita berfungsi berdasarkan hukum-hukum moral, hukum-hukum norma, atau hukum-hukum manusia. Contohnya, hati nurani kita akan berbicara. Ketika misalnya norma berkata, laki-laki dengan perempuan tidak boleh di satu kamar berdua. Betul nggak sih? Itu norma masyarakat, betul nggak? Jadi kalau misalnya ada laki-laki perempuan satu kamar sama-sama, itu salah. Tidak muhrimnya katanya, saudara. Nah, saya mau beritahu saya, itu norma masyarakat. Satu hari saya berdebat dengan seorang keluarga dekat. Karena bapak ini, saudara ini, dia tinggalkan istrinya dan anaknya. Kemudian dia kumpul kebo dengan seorang wanita lain yang adalah istri orang. Dan yang ngerinya, dia ke gereja setiap hari Minggu. Jadi dia merasa dirinya sudah benar. Dia merasa dirinya udah benar. Saya ke gereja kok, saya jadi semakin baik katanya. Saya bilang masalahnya bukan kamu ke gereja atau tidak. Masalahnya adalah apa yang kamu lakukan itu salah. Bukan, enggak usah dibilang secara agama, enggak usah kita buka Alkitab. Tapi secara norma masyarakat, apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tuh suami orang, kamu masih berstatus suami, punya istri, punya anak. Betul gak, saudara? Kamu tinggalkan istri dan anak kamu kumpul kebo sama istri orang. Betul gak? Yang masih punya suami dan keluarga juga. Bukankah itu secara masyarakat salah? Nah, sekarang kamu ke gereja. Kamu membenarkan diri kamu. Menganggap apa yang kamu lakukan itu benar. Nah, saya mau beritahu saudara. Kita punya norma masyarakat. Norma setiap masyarakat berbeda-beda. Betul nggak, saudara? Norma kita orang Asia, norma orang bule beda. Saya punya teman di Amerika, cucunya tanya. Kebetulan namanya Hari. Terus Pak Hari namanya. Cucunya tanya, Grandpa, why must I call you Grandpa? All my friend call his grandpa by name. Cucunya, kenapa saya mesti panggil kamu Opa? Semua teman-teman saya panggil opanya dengan nama aja. Terus cucunya bilang, bisa enggak saya panggil kamu Hari saja? Teman saya bilang, kurang ajar kamu. Tidak boleh panggil Hari, mesti Opa. Ada norma Asia. Norma kita beda. Nah, hati nurani kita akan berfungsi berdasarkan norma masyarakat, norma manusia. Dan hati nurani kita lebih penting lagi, harus berfungsi berdasarkan norma Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang benar, hati nurani kita akan senang, akan sukacita. Tadi kemarin saya dapat BBM dari teman saya, dia cerita, dia lagi senang, dia lagi sukacita, dia lagi happy banget. Terus saya tanya, kenapa kamu happy?
Dia cerita, Bapak tahu nggak? Saya dengan suami saya digerakkan Tuhan untuk menyumbangkan sebuah minibus bagi gereja kami. Bapak tahu nggak? Tuhan gerakkan saya dan suami saya, kami tergerak. Harganya cuma sekian ratus juta, Pak. Tapi Bapak tahu nggak, ketika saya kasih mobil itu ke gereja tuh sampai terima kasih, kamsia, shie, bau lihat, thank you, sudah dangke banget. Saya bilang, kenapa? Rupanya orang-orang gereja lagi berdoa, minta minibus. Orang-orang gereja lagi bergumul soal kendaraan. Dan waktu itu Tuhan pakai kami, Pak, untuk menjadi jawaban bagi gereja. Tuhan memakai kami untuk memberkati gereja. Dan saya mau beritahu saudara, ketika kita melakukan hal yang benar, hati nurani kita akan damai. Hati nurani kita akan tenang. Hati nurani kita akan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang salah, hati nurani kita akan menegur kita, mendakwa kita. Artinya begini, kamu tuh udah keluar jalur. Apa yang kamu lakukan gak benar. Apa yang kamu lakukan gak benar. Dan kita bisa bohongi orang lain. Tapi kita gak bisa bohongi hati nurani kita sendiri. Betul? Ketika sudah berbuat dosa, hati nurani sudah menegur saudara. Ketika sudah berbuat salah, hati nurani saudara akan menegur saudara. Maka dari itu kita harus belajar peka terhadap hati nurani kita. Kita belajar sensitif terhadap hati nurani kita. Roh Kudus sering berbicara melalui hati nurani kita. Makanya kalau hati nuranimu murni, kalau hati nuranimu bersih, engkau akan peka sensitif terhadap suara Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara sama saya bukan dalam mimpi, bukan dalam vision. Tapi Roh Kudus sering berbicara kepada saya, kepada hati nurani saya. Contohnya, satu hari saya lagi di jalan sama istri saya. Tiba-tiba Roh Kudus itu bilang di hati saya, coba telepon teman saya. Seseorang teman saya. Dia ada di Jakarta. Waktu itu dalam hati saya bilang, Roh Kudus kayaknya teman saya gak di Jakarta. Dia tinggal di Singapura. Gak mungkin ada di Jakarta hari gini. Tapi Roh Kudus bilang, telepon dia. Dia ada di Jakarta. Terus saya cerita sama istri saya, sayang, kayaknya tadi Roh Kudus bicara di hati saya, si ibu ini lagi di Jakarta loh. Dia lagi ada di Jakarta. Terus istri saya, dari mana kamu tahu? Hati nurani saya berkata, dia ada di Jakarta. Dan saya coba, istri saya coba telepon. Saya telepon Mbak Ismara. Betul, dia baru saja mendarat di Cengkareng. Baru aja. Sampai dia kaget, Pak, kok Bapak tahu saya ada di Jakarta? Kok Bapak gak telepon di handphone Singapura saya? Tapi Bapak telepon di handphone Indonesia saya. Kok Bapak tahu saya di Jakarta? Saya bilang, Roh Kudus ngomong, kamu ada di Jakarta. Waktu saya ketemu sama istri saya, Roh Kudus bicara di hati saya. Di hati nurani saya, Roh Kudus bilang, ini jodoh buat kamu. Jujur, waktu Roh Kudus ngomong ini jodoh buat saya bilang mana mungkin. Setahu saya cewek ini sudah punya cowok. Dia punya pacar yang K3JH itu saudara. Kurus kering kerempeng jelek hidup saudara ya. Nah tapi Roh Kudus bilang ini jodoh kamu. Ini jodoh kamu. Roh Kudus bicara di hati saya. Sampai saya telepon teman saya gembalanya dia. Saya tanya, si Ling itu masih pacaran nggak sama si K3JH? Teman saya bilang, enggak, udah putus katanya saudara. Nah Roh Kudus itu luar biasa. Dia berbicara di dalam hati kita. Maka dari itu kalau hatimu murni, engkau akan bisa peka, tajam kepada suara Roh Kudus. Kesalahan kita adalah kita suka menyangkal. Ketika Roh Kudus mungkin menempelak kita. Ketika Roh Kudus memperingatkan kita, kita cuek, kita menyangkal. Contoh, sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan udah bicara loh. Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kau marah? Angry bird kali saudara ya. Nah lagi marah, kenapa kamu lagi marah? Kata Roh Kudus. Nah Alkitab berkata, Kain tidak mengindahkan peringatan itu. Bahkan Roh Kudus bilang gini, kalau kamu marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Roh Kudus kasih peringatan. Roh Kudus sudah kasih warning. Roh Kudus sudah kasih alarm. Danger, danger, danger. Turn back, Mr. President. Turn back. Betul gak? Sudah kasih tanda. Tapi Kain dihajar aja. Akibatnya saya mau beritahu. Kain jatuh dalam dosa. Dia membunuh Habel. Kalau lama-lama kita menyangkal hati nurani kita. Lama-lama hati nurani kita jadi beku.
lama-lama hati nurani kita jadi batu, jadi keras. Dan kita nggak peka lagi sama suara Roh Kudus. Saya mau beritahu saudara, hati-hati. Seringkali gini saudara, kita membohongi hati nurani kita. Satu hal yang mengerikan adalah ketika kita berbuat salah, tidak ada lagi rasa bersalah. Dengar ya, satu hal yang mengerikan ketika Anda berbuat salah, tapi tidak ada lagi rasa bersalah. Itu bahaya saudara. Kami diberkati Tuhan mobil Amerika. Mobil buatan Amerika tuh safe banget saudara. Waktu kita naik mobil itu bunyi, bunyi, bunyi apa? Rupanya harus pakai safety belt saudara. Apa? Sabuk pengaman. Nah, saudara saya mau beritahu, dia berbunyi Nah, seringkali kalau kamu main di komplek, istri saya yang setir, enggak pakai safety belt. Orang di komplek kan enggak perlu pakai safety belt, dekat-dekat aja. Jadi istri saya cuekin dia. Selama 10 menit dia berbunyi. Tapi begitu kita indahkan, kita sangkal, kita deny, dia mati sendiri. Saya mau beritahu saudara, waktu saya lihat itu, Roh Kudus kasih tahu saya, hati nurani itu kayak gitu. Ketika hati nurani kasih alarm, dosa. Saudara mengindahkannya, saudara membohonginya, saudara menyangkalnya. Nah, lama-lama hati nuranimu enggak tajam lagi. Hati nuranimu enggak peka lagi. Satu hari seorang pendeta dapat di atas pohon mangganya, seorang anak lagi nyolong saudara. Nyolong mangga dia. Nah, orang kalau pertama kali nyolong pasti gemetar, takut. Tapi rupanya si anak ini udah profesional. Waktu dia ambil mangga tuh dia gak takut. Sampai si pendeta bilang, Uco, turun kau Uco. Kenapa kau curi manggaku? Horas tulang, apa kabar tulang? Katanya sudah. Pendeta bilang, turun kau. Akhirnya si Uco turun, dia bawa mangga curian dia. Waktu si Uco turun, si pendeta khotbahin, kamu tuh gak boleh maling. Kamu tuh masih kecil, punya masa depan. Mau kamu jadi muadib, dikhotbahin si pendeta. Akhirnya si Uco disuruh minta ampun, suruh berdoa. Akhirnya si Uco berdoa, Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Orang Batak kan pintar sekali kalau bikin doa saudara ya. Nah, tolong aku Tuhan, minta ampun. Aku berdosa. Aku sudah curi 5 mangga hari ini. Si pendeta itu bukan 5, 3. Salah cok, bukan 5 mangga, 3 mangga. Besok 2 lagi kata si Uco saudara ya. Jadi dosanya sekalian minta ampunnya sekarang. 3 hari ini besok 2. Nah kalau orang sudah profesional, ketika dia berbuat dosa, ketika dia bersalah, hati nuraninya udah gak berfungsi lagi. Alarmnya udah gak berfungsi lagi. Nah itu yang bahaya saudara. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, tidak ada peringatan lagi. Nah akibatnya engkau akan menikmati dosa itu dan kau akan hancur, engkau akan binasa. Saya mau beritahu saudara, hati nurani itu penting. Karena hati nurani yang murni itu akan apa? Menjaga perilaku kita. Kita akan jadi orang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Saudara, ketika mungkin apa yang kita ucapkan tidak pantas. Ketika mungkin kita mengucapkan kata yang mungkin kasar kepada istri kita. Percaya, hati nurani kita menduduk kita. Hati nurani kita bilang gak benar. Kata-kata kamu terlalu keras. Kata-kata kamu terlalu kasar. Masa seorang suami ngomong gitu sama istri. Nah kalau saudara mengindahkan itu, menyangkal itu. Saudara saya mau beritahu, engkau tidak akan berubah. Tapi kalau engkau mengikuti kata hati nuranimu, hidupmu akan baik. Hidupmu akan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jujur, menjaga perilaku itu gak gampang. Tapi kalau hati nurani kita murni, perilaku kita akan benar, perilaku kita akan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus punya hati nurani yang murni? Yang kedua, kalau kita punya hati nurani yang murni, hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia. Saudara, ketika kita berbuat salah, ketika kita melanggar hati nurani kita, ketika kita melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, maka akan timbul rasa bersalah. Akan timbul rasa tertuduh. Akan timbul rasa terdakwa. Betul gak
terima saudara. Seperti saya katakan tadi, alarmnya berbunyi. Kamu salah, kamu salah, kamu bohong, kamu menipu, kamu bohong, kamu menipu. Nah, muncul rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu baik. Karena rasa bersalah itu satu warning bagi kita supaya kita berubah. Jadi hidup lebih baik lagi. Nah, saya mau beritahu orang yang hidup dengan rasa bersalah, orang yang hidup dengan rasa tertuduh, itu gak pernah happy dalam hidupnya. Gak akan tenang dalam hidupnya. Dia akan merasa didakwa. Dia akan merasa didakwa. Penjara yang mengerikan bukan penjara Cipinang. Penjara yang sadis bukan penjara Nusa Kambangan. Tapi penjara yang paling mengerikan, penjara hati nurani kita, saudara. Ada berapa banyak orang bebas di luar, tapi dipenjara oleh hati nuraninya. Ada banyak orang berbuat jahat, dia gak masuk penjara dunia. Dia gak masuk Cipinang, dia gak masuk Nusa Kambangan. Tapi hatinya mendakwa dia. Hatinya menuduh dia. Dan orang itu gak akan tenang. Orang itu gak akan bahagia. Satu hari saudara, waktu saya pelayanan, saya ketemu seorang bapak. Dia berkata, Pak Pendeta, bisa minta waktu sebentar. Saya bilang, ada apa Bapak? Dia cerita. Masa lalunya dia pernah memperkosa anak tante kosnya. Waktu itu gak tahu gimana, dia masih mahasiswa. Dia perkosa anak tante kosnya beberapa kali. Saudara, waktu berbuat itu enak, dia nikmati. Tapi dia berkata, rasa bersalahnya itu mengerikan. Dia dihantui oleh rasa bersalah bertahun-tahun, saudara. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan. Dia berusaha mencari anak gadis itu meminta maaf, saudara. Sampai waktu dia ketemu sama saya, dia gak ketemu lagi sama cewek itu, saudara. Dan dia berkata, Pak, saya kepingin sekali ketemu cewek itu. Saya kepingin ketemu orang itu. Dan saya meminta maaf dengan apa yang saya sudah buat sama dia. Tapi sampai saat ini saya belum dapat kesempatan. Dan dia berkata, Pak, saya bersalah. Saya bersalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu sekolah SD itu pintar. Jadi jarang dapat merah tuh jarang. Namanya saking pinternya, kan kelihatan ya orang pinter tuh beda ya. Mukanya, ngomongnya gitu loh ya. Nah saudara, waktu saya satu hari ulangan, waktu dulu bukan geografi, namanya ilmu bumi dulu. Nah waktu ulangan ilmu bumi, saya tuh selalu bagus selama ini. Gak tahu gimana, kan pepatah berkata, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti satu hari kepleset juga. Waktu itu saya dapat ulangan ilmu bumi itu nilainya 53. Karena nilai 53, kalau sekarang kan ujian pakai kertas. Dulu kan pakai buku, betul nggak? Jadi buku itu harus dibawa pulang, harus ditanda tangan oleh papa saya atau mama saya. Nah bagi saya, dapat nilai 53 itu memalukan. Bagi saya dapat nilai 53 itu terlalu aib, noda saudara. Jadi saya takut, kalau mama saya tahu saya dapat merah. Saya takut sekali dimarahin papa saya. Kalau selama ini rapor saya bagus, nilai ulangan saya bagus. Kalau ada 53 kan jelek banget. Saya takut sekali. Nah, saya cari jalan pintas. Saya takut kasih papa saya untuk ditanda tangan. Akhirnya saya belajar meniru tanda tangan papa saya. Saya coba tiru. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan berhasil, saudara ya. Saya berhasil tiru. Waktu saya kasih ke guru nggak tahu. Persis mirip profesional, saudara ya. Tulis, saya latihan seminggu, saudara. Saya coba, kebetulan tanda tangan papa saya nggak rumit, nggak kayak benang kusut, saudara ya. Gampang-gampang aja. Nah akhirnya puji Tuhan selamat. Saudara, saya selamat dari guru. Tapi saya nggak selamat dari hati nurani saya. Guru nggak tahu saya bohong. Tapi saya nggak bisa membohongi hati nurani saya. Saya bohong. Saya merasa bersalah. Rasa bersalah 2 minggu. Dikejar oleh rasa bersalah. Pembohong. Saya takut. Kebetulan guru saya kenal sama mama saya. Jadi setiap kali kalau di sekolah guru saya lagi santai suka nanya, gimana Mama Agus? Begitu dengan nama Mama, jantung saya berdebar-debar, takut saudara. Aduh jangan-jangan tanya soal tanda tangan nih, saya takut sekali saudara. Akhirnya saya nggak tahan, setelah 2 minggu saya ngaku sama papa saya ngaku sama mama saya minta maaf.
Karena saya meniru tanda tangan papa saya. Papa saya ketawa, papa saya bilang gini, kamu gitu aja kok masalah. Baru sekali dapat 53, kayak dunia ini kiamat aja gitu loh ya. Nah apa kata bapak saya dulu sering dapat merah kok. Oh puji Tuhan ada penghiburan. Terus saya bilang, Pak sorry, saya tuh jiplak. Saya niru tanda tangan papa. Papa bilang tenang, papa dulu juga begitu katanya saudara. Oh like father like son rupanya saudara ya. Jatuhnya air cucuran nggak jauh dari atapnya, betul nggak saudara? Wah, bapak-bapak begitu kan? Betul nggak? Pasti pernah kan? Nah saya mau beritahu saudara, rasa bersalahnya hilang. Ketika kita melanggar kebenaran, ketika kita melanggar firman, ketika kita melanggar norma, pasti muncul rasa bersalah. Ada alarm bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Maka dari itu hati nurani kita harus murni. Kalau hati nuranimu murni, engkau akan hidupnya tenang, engkau akan hidupnya sukacita, akan damai sejahtera, dan akan bahagia. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tertuduh lagi. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dengan hati nurani yang murni, maka itu akan membuat doa kita jadi dahsyat. Doa kita jadi powerful. Baca bersama saya 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 menulis demikian. Dikatakan demikian. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dikatakan ya menenangkan hati kita. Sebab jika kita dituduh, makanya saya katakan poin kedua tadi, orang kalau hatinya bersih, dia tenang. Kasih tahu kiri kananmu, mau tenang, mau damai enggak? Hati nurani harus bersih, hati nurani harus murni. Saudara, jangan biarkan hati nurani menuduh kita. Menuduh ketika kita lakukan hal yang salah. Dikatakan begini, 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai apa? Keberanian percaya untuk apa? Mendekati Allah. Kita bisa datang dekat sama Tuhan. Allah kita bukan Allah yang jauh, amin. Allah kita Allah yang jauh. Doa gak usah teriak-teriak saudara. Allahmu gak budak, Allahmu gak jauh, Allahmu dekat. Bahkan Alkitab berkata, dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan. Yesus tinggal di mana? Yesus tinggal di mana? Dalam hati kita. Dia bukan di luar. Seringkali orang merasa hadirat Allah itu dari luar. Jadi orang sering berkata, Pak, saya merinding karena ada hadirat Tuhan. Keliru saudara. Hadirat setan juga bikin merinding loh saudara. Nah saya mau jangan ukurannya bukan merinding atau tidaknya. Yesus itu bukan di luar. Yesus itu di mana? Di dalam. Dia jauh apa dekat? Dekat. Kita bisa menghampiri dia. Kalau kita berani percaya. Ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau engkau berdoa, tapi hatimu tertuduh, doamu gak akan tokcer. Berarti ada dosa, ada kesalahan. Kalau engkau berdoa, hati nuranimu tidak tenang, berarti ada dosa, ada kesalahan. Makanya doamu gak dijawab Tuhan. Saya pernah cerita, tapi saya mau cerita lagi saudara. Satu hari kalau saya doa puji Tuhan, doa saya itu tokcer. Doa saya itu dahsyat. Doa saya itu luar biasa. Tapi satu minggu Pak Iswara, saya doa Pak. Doa saya itu kering sekali. Kering sekali. Kering-kering olah-olah gitu loh ya. Saya doanya sampai sampai di langit-langit mentah lagi. Kering sekali. Terus saya tanya Roh Kudus, kenapa ya doa saya kering? Hati nurani saya enggak tenang. Hati saya enggak damai. Kenapa? Roh Kudus bilang, kamu berbuat salah. Kamu nyakitin hati istri kamu. Saya kaget. Terus saya tanya istri saya, sayang,
dalam minggu ini saya sudah melukai kamu ya. Istri saya tiba-tiba nangis. Saya bilang, oh sorry. Kejadiannya tahu nggak saudara? Pernah saya cerita mungkin, tapi saya mau cerita lagi. Waktu itu saya dapat hadiah baju batik. Dikasih orang baju batik, bagus Pak. Setiawan lah, sejutaan gitu saudara. Saya pakai bagus, namanya ya kalau modal pakai baju apa aja bagus, betul nggak saudara? Bagus banget. Habis saya pakai pelayanan kan kotor, basah. Jadi saya sampai di rumah saya bilang istri saya, sayang nih baju halus, batiknya halus banget karena sutra. Jadi nih baju jangan suruh si Mbak cuci, kamu tolong bawa ke laundry. Karena waktu itu saya harus keluar kota lagi besoknya. Jadi saya bilang kamu bawa ke laundry, ini baju halus cuci di laundry. Nah waktu saya keluar kota, istri saya pikir daripada bawa di laundry bayar, mendingan suruh si Mbak aja gitu loh saudara. Nah si Mbak cuci batik ini. Nah waktu si Mbak cuci saudara, gak tahu si Mbak nyuci batik atau gimana, mungkin basah atau airnya banyak. Waktu si Mbak cuci tangannya brodol, copot, tangannya copot saudara. Nah waktu saya pulang esok harinya, sampai di rumah istri saya bilang, sayang ada berita buruk. Saya bilang berita buruknya apa? Batik kamu rusak. Hah kok rusak? Kan itu suci di laundry saya bilang. Istri saya bilang enggak, saya suruh si Mbak cuci katanya saudara. Waduh saya langsung emosi. Tensi saya naik. Langsung saya marah istri saya. Saya marah. Kalau kita marah, pasti nggak ada kata-kata yang bagus kan? Gak ada orang marah bilang, ih kamu pinter ya, kamu irit banget, oh dahsyat. Istri kayak gini bikin kaya, nggak ada. Orang marah bilang gitu nggak ada. Pasti kata-kata kita nggak bagus, kata-kata kita kasar. Satu hal yang saya nggak sadari, waktu saya marah, itu di depan mama mertua saya. Mama mertua saya lihat saya marah melongo gitu. Dia lihat anaknya dimarahin. Dan istri saya bilang gini, kamu tuh nyakitin hati saya. Kamu tuh gak menghargai saya depan mama saya. Depan mama saya kamu emosi, kamu marah saya. Di mana harga diri saya? Terus istri saya bilang, kamu coba pikir. Kamu marah saya hanya gara-gara batik yang harganya 1 juta. Jadi di mata kamu nilai saya setara dengan batik. Bahkan lebih murah dari batik. Karena gara-gara batik ini kamu marah. Aduh saudara. Waktu istri saya ngomong terus hati saya tuh remuk saudara. Aduh Tuhan ampuni saya. Hati nurani saya salah. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau beritahu saudara, puji Tuhan saya punya istri yang baik, yang suka mengampuni suaminya. Terus kita doa sama-sama, doa saya tokcer lagi, doa saya dahsyat lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika istri saya mengampuni saya cuma bisa bilang, alhamdulillah ya, dapat istri yang sesuatu gitu loh. Nah saya mau beritahu saudara, korban sehari ini banyak juga. Nah saya mau beritahu saudara, ketika tidak ada tuduhan, doa kita tuh dahsyat. Tapi seringkali kita doa, tapi hati kita menuduh kita. Kamu berzina. Nah kita harus minta ampun lebih dulu. Bereskan hati nurani kita terlebih dahulu saudara. Makanya Alkitab bilang, kalau ada kebencian jangan doa. Beresin dulu baru datang membawa doamu. Artinya apa saudara? Ketika hati nuranimu bersih. Ketika tidak ada tuduhan. Alkitab bilang, apapun yang kau minta, Tuhan akan berikan buat engkau. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Pembantu saya pernah bilang gini, saya salut sama bapak dan ibu. Doanya tokcer. Minta rumah, 10 bulan doa, Tuhan kasih rumah. Minta mobil, mau ganti mobil, tokcer. Tuhan kasih mobil saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuncinya tahu gak apa? Hati nurani kita harus murni. Hati nurani kita harus bersih. Seringkali kita doa, motivasinya salah. Betul gak saudara? Kita doa motivasinya salah. Maaf ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu berdoa, Tuhan
Zamah suamiku, zamah suamiku. Biar suamiku tidak garang lagi, tidak galak lagi. Zamah suamiku. Tujuannya apa? Bukan suamimu percaya Yesus selamat masuk surga, bukan. Supaya suamimu nggak pukul kau lagi, supaya suamimu nggak marah lagi, betul nggak saudara? Nah, motivasinya salah. Kalau hati nurani kita nggak bersih, hati nurani kita nggak murni, doa kita akan terhalang. Tapi kalau hati nurani kau berdoa dengan hati nurani yang bersih, Alkitab janji loh, apapun yang kau minta, engkau akan terima. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ketika hati nurani kita bersih, percaya saudara, hati nuranimu akan membuat doa-doamu diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya mau bagikan. Kita harus menjaga hati nurani kita supaya tetap murni. Saya mau beritahu saudara, ketika kita bertobat, Tuhan menyucikan hati nurani kita. Ketika kita bertobat, Tuhan menahirkan, Tuhan membersihkan, menyucikan hati nurani kita. Jadi ketika kita percaya Yesus, hati nurani kita bersih. Maka dari itu kita harus menjaga supaya hati nurani tetap bersih. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, jangan mendustai hati nurani. Kalau hati nurani berbicara, jangan dibohongi, jangan dibalik. Saya katakan tadi, kalau salah, dia akan bilang salah. Kalau benar, dia akan bilang benar. Tapi kalau saudara dustai hati nuranimu, kalau hati nuranimu bilang salah, kau bilang benar, lama-lama hati nuranimu akan terbalik. Dia akan bilang yang salah itu jadi benar. Dan kalau engkau berbuat salah, saya katakan sekali lagi, dan engkau tidak merasa bersalah lagi karena hati nuranimu sudah terbalik. Nah, itu yang repot. Itu yang bahaya, saudara. Ketika nggak ada alarm lagi, nggak ada peringatan lagi, engkau akan bablas dan hidupmu akan hancur. Yang kedua, jangan saudara deny, sangkal hati nurani. Gimana kita nyangkal hati nurani? Dengan kekerasan hati. Kita mengeraskan hati kita. Roh Kudus sering menemplak kita. Roh Kudus sering menyadarkan kita akan kesalahan kita, akan dosa kita. Apakah itu melalui khotbah atau melalui apa saja. Nah, kita sering keraskan hati kita. Seringkali gini saudara, kalau pendeta khotbah, selalu kita bilang ini pendeta kenapa ya? Gue ditembak terus. Saya mau beritahu saudara, kami pendeta bukan tukang tembak. Kami bukan James Bond, kami bukan Django saudara. Kalau saudara ketembak, saya nggak kenal saudara. Saya nggak ngerti persoalan saudara. Mungkin pendeta tidak tahu persoalan saudara. Nah, kalau saudara tersinggung dengan khotbah kami, kalau khotbah kami nembak saudara, itu dari Roh Kudus. Artinya apa? Jangan disangkal, jangan ditolak. Katakan Roh Kudus, ya saya salah. Saya masih berzina. Saya tidak mengikuti hati nurani saya. Jangan bilang, gue gak suka pendeta itu. Tukang tembak terus. Saudara sekali lagi ya, kami pendeta bukan Django. Kami bukan James. Bukan. Ya, Roh Kudus bicara. Kalau Roh Kudus bicara, katakan Roh Kudus, aku terbuka. Ini aku. Apa bedanya Daud sama Saul saudara? Waktu Roh Kudus menegur Daud, Daud bertobat. Daud terima. Tapi Saul, waktu Roh Kudus menegur dia membenarkan dirinya. Hati-hati dengan pembenaran diri. Dia tidak bertobat. Dia membenarkan dirinya. Dia menyangkal. Dia tidak mengaku apa yang dia buat salah. Saya mau beritahu saudara, Tuhan gak pernah salah. Kalau kita salah, dia tahu kita salah. Betul gak? Kita bisa bohongi orang. Tapi kita gak bisa bohongi Tuhan. Kita gak bisa bohongi hati nurani kita. Yang terakhir, jangan mengkotori hati nuranimu. Gimana caranya kita ngotori hati nurani? Yaitu dengan kemunafikan, kepura-puraan. Hari-hari ini banyak orang munafik itu di gereja. Banyak orang Kristen itu sekarang pura-pura, pakai topeng. Makanya lagu yang harus dinyanyikan di gereja sekarang, lagunya Ariel Peter Pan. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Lihat kiri kananmu bilang, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Betul saudara? Sekarang penjahat sembunyinya di mana? Gereja. Orang berzina sembunyinya di mana? Di gereja. Bulan lalu Pak Iswara, handphone saya hilang Pak. Handphone saya senang sekali tuh Nokia S90 saya. Itu handphone kesayangan saya. Sudah istri kedua kali saudara. Saya bisa merem SMS. Wah, saya suka banget. Hilang saudara.
Tahu nggak hilangnya di mana? Bukan di bus kota, bukan di terminal, bukan di mall, di kebaktian, saudara. Tega ya, handphone pendeta pun dicolong juga, saudara. Hilangnya di kebaktian. Tapi puji Tuhan Pak Iswara, yang nyolong nggak tega karena dia lihat handphone pendeta bulan depannya dikembalikan lagi. Haleluya. Nah saya mau beritahu, dia colong sebulan, saudara. Nah saya mau beritahu, sekarang di gereja nggak aman, betul nggak? Harap tas dan dompet dikepit di depan karena banyak maling di gereja. Hari ini kalau ada maling di sini, bertobat kau. Hei, tega banget. Maling itu jangan di gereja. Orang di gereja kehilangan dompet. Gak ada orang mau bayar uang apa, uang kue hilang katanya. Ada iPad hilang katanya. Di sini ya kemarin ada iPad hilang. Maling iPad kalau ada di sini, bertobat gitu loh ya. Nah saya mau beritahu saudara, pura-pura ke gereja, pura-pura rohani, pura-pura religius, pura-pura. Banyak orang Kristen itu pura-pura, saudara, belum nggak? Pura-pura. Hati nuranimu kau nggak bisa bohongi. Saudara, kuburan kalau dilamur kayak apapun cantik, tetap isinya busuk, betul nggak saudara? Seringkali kepura-puraan itu cuma luar aja. Di gereja rohani, di kantor rohana. Di gereja haleluya, di rumah haleluya. Ada berapa banyak orang Kristen? Apa kabar sis? Di gereja manis sekali. Begitu sampai di rumah, beda. Sampai saya pernah melayani seorang ibu, dia minta saya dekati suaminya. Suaminya bilang, Pak, bukannya saya mau bertobat. Saya tuh nggak mau bertobat, kenapa? Bukan karena setan, bukan karena tuyul, bukan karena kuntilanak. Karena kelakuan istri saya, Pak. Kalau lihat kelakuan istri saya, saudara, kita tuh nggak kepingin jadi orang Kristen. Saya bilang, kenapa Pak? Bukannya ibu rohani, pelayanan, aktif. Di gereja, di rumah kuntilanak, kata suaminya. Ibu-ibu bertobat loh. Di gereja, hei Pak Iswara, Pak Roy, apa kabar? Nancy. Begitu di rumah, bertobat ibu-ibu. Pura-pura. Nah saya mau beritahu saudara, buka topeng kita. Ketika kita pura-pura, kita sedang membunuh hati nurani kita. Ketika kita pura-pura, itu akan menumpulkan hati nurani kita. Membuat hati nurani kita tidak peka lagi. Saya mau beritahu, Roh Kudus sering berbicara dalam hati nurani kita. Oleh sebab itu setiap orang Kristen harus memiliki hati nurani yang murni. Ikuti tuntunan Roh Kudus dalam hati nuranimu. Engkau akan jalan dalam kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama yuk. Ora batakala basyandalala. Urabatakala basyandala batakara. Sikalala batakala basyandala bala. Urabatakala basyandala batakara. Oh Tuhan, ingin hari-hari ini jemaat Duta Injil Ambassador. Tuhan ingin setiap kita memiliki hati nurani yang murni. Tuhan ingin setiap kita punya hati nurani yang murni di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tidak ada dakwaan, tidak ada tuntutan. Tidak ada rasa bersalah yang akan membuat kita tidak tenang. Yang membuat kita tidak damai, tidak bahagia, tidak sukacita. Hati nurani adalah suara hati yang berfungsi seperti hakim. Yang akan menuduh hati kita, mengexcuse hati kita. Kalau kita melakukan hal yang salah. Tapi dia akan mengapprove, akan membela, akan memberikan damai sejahtera ketika kita melakukan hal yang benar. Kita bisa bohongi orang. Sebagai suami, kita bisa bohongi istri kita. Istri juga sebaliknya bisa bohongi suamimu. Orang yang paling dekat tidur sama-sama. Engkau bisa bohongi banyak orang. Tapi kita nggak bisa bohongi hati nurani kita sendiri. Dia yang bersaksi. Kita salah atau kita benar. Maka dari itu hati nurani kita harus berfungsi sesuai standar daripada firman Tuhan. Sesuai standar daripada Alkitab. Ketika kita melenceng dari firman Tuhan. Ketika kita keluar jalur dari firman Tuhan. Hati nurani kita akan mendakwa kita.
alarmnya akan berfungsi. Kamu salah, kamu keluar jalur, kamu terlalu jauh. Hati nurani akan berbicara. Suara hati kita akan berbicara kepada kita. Jangan sangkal itu. Jangan bohongi itu. Jangan. Kalau Roh Kudus menegur kita, kalau Roh Kudus menempelak kita, belajar terbuka. Katakan, Roh Kudus, aku salah. Katakan, Roh Kudus, aku minta ampun. Aku mau jadi lebih baik lagi. Supaya aku kembali kepada jalan Tuhan. Supaya aku kembali kepada jalur yang Tuhan inginkan. Jangan sangkal, jangan lawan. Satu hal yang mengerikan kalau hati nurani kita sudah tidak berfungsi lagi. Satu hal yang mengerikan kalau suara hati kita jadi beku. Kalau suara hati kita jadi keras. Sehingga ketika kita bersalah, ketika kita melakukan hal yang tidak benar, gak ada lagi peringatan, gak ada lagi dakwaan, gak ada lagi tuduhan. Kalau Tuhan masih menegur kita, kalau Tuhan masih menempelak kita, itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih sayang kita. Kalau Tuhan masih mau mengoreksi hidup kita, itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Ayo, kembali miliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hidup benar, punya perilaku yang benar, hidup jujur. Itu akan membuat kita tenang, kita damai, kita bahagia. Buat apa kita punya banyak uang hasil korupsi, tapi hati kita tidak tenang? Saudara pikir orang di penjara itu tenang? Enggak, saudara, itu cuma hukum secara fisik. Hukuman secara hati nurani ini yang kita gak tahan. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita berzina, mungkin istrimu gak tahu. Engkau ke night club, engkau ke diskotik, engkau panti pijat, istrimu gak tahu. Tapi kau gak bisa bohongi hati nuranimu bahwa kau sudah mengkhianati istri dan keluargamu. Jangan biarkan alarm itu jadi mati. Jangan biarkan hati nurani itu jadi beku, jadi keras. Kita harus kembali kepada hati nurani yang murni. Hati kita harus murni. Tidak penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan, kepalsuan. Pura-pura jadi orang Kristen, pura-pura rohani, pura-pura melayani. Saudara, ada berapa banyak orang berdosa masih menikmati dosanya dan dengan berani lagi melayani Tuhan. Berani lagi, saudara. Urabatakalabasyandalalabalabala. Tuhan berbicara kepada hati nurani kita. Tuhan menuntun kita di dalam hati nurani kita. Maka dari itu Paulus bilang, jaga supaya kau punya hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni, yang tidak kotor, yang tidak tercemar, yang tidak keras, tapi hati nurani yang murni. Berkati setiap kami pada pagi ini. Berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Berbicara kepada hati kami, Tuhan. Berbicara pada pagi ini. Sadarkan kami untuk kami kembali kepada hati nurani yang murni. Kami gak mau jadi orang Kristen yang biasa. Kami gak mau jadi orang Kristen yang pura-pura, Tuhan. Ke gereja cuma sekedar rutinitas, hanya store muka aja. No! Tapi kami mau jadi orang Kristen yang hidup kami dituntun Roh Kudus di dalam suara hati kami. Dan kami akan jalan dalam jalan kemenangan, jalan kemuliaan-Mu, jalan keberhasilan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berkati jemaat siang ini. Berkati siang ini. Berkati Tuhan.
Berkati Pak Iswara sekeluarga. Berkati semua pemimpin-pemimpin gereja ini. Biar hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni Tuhan berikan bagi pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Sehingga pelayanan kami murni, memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita berikan semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Atas nama Gembala Sidang, Bapak Pendeta Iswara Natawijaya dan juga seluruh umat Tuhan yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Agus Lutan dan juga Ibu yang menyertai pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita.